dan sudah dilakukan mediasi dan tinggal menunggu anjuran. Karena pada prinsipnya 150 orang ini perusahaan sudah menyiapkan pesangonnya sebagai kompensasi atas PHK-nya sebagaimana yang sudah dibayarkan kepada 123 karyawan yang sudah sepakat. Kita lakukan mogok produksi waktu itu, kawan-kawan. Jadi semua anggota berada di depan perusahaan waktu itu. Ketika itu dilakukan, ada perwakilan kita yang berunding. Rumah milik bos kapal api dijaga ketat sama personel polisi. Dari kabar yang beredar sih, penjagaan ini katanya dilakukan buat mengantisipasi kerusuhan demo karyawan PT Age Langgeng yang baru aja di PHK. PT Age Langgeng ini anak perusahaan kapal api yang bergerak di pembuatan permen, guys. Mereka baru aja melakukan PHK 273 karyawan karena katanya perusahaan mengalami kerugian. Masalahnya karyawan merasa nggak terima karena tiba-tiba di PHK begitu aja, dan setelah di PHK 150 pekerja juga ada yang belum dapat pesangon. Makanya mereka melakukan demo buat menuntut uang pesangonnya dibayarkan. Terus selain itu ada juga karyawan yang dapat pesangon gak sesuai sama perjanjian, karena harusnya dapat 165 juta tapi malah dikasih 73 juta aja. Soal PHK ini perusahaan bilang kalau mereka udah mengalami kerugian dari 2019, makanya terpaksa harus melakukan PHK. Tapi menurut karyawan, pas mereka diliburkan sebelum PHK, perusahaan malah memindahkan mesin-mesin ke Bekasi. Jadi menurut para karyawan, perusahaan gak mungkin rugi. Dan kalau emang rugi, kenapa malah pindah ke Bekasi? Yang jelas-jelas upahnya lebih tinggi dibandingkan sama di Pasuruan. Respon pihak perusahaan soal hal ini sih, mereka bilang perusahaan udah mengikuti aturan yang berlaku dalam proses PHK. Terus buat karyawan yang belum dikasih pesangon, itu katanya karena mereka nggak nerima, bukan perusahaan yang nggak bayar. Soal uang pesangon yang nggak sesuai, perusahaan bilang kalau itu udah sesuai sama pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021.